Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses penyusunan pesan bisnis. Apa itu pesan bisnis? Pesan bisnis merupakan hal penting bagi suatu pelaku bisnis untuk menyampaikan informasi yang disampaikan pada pelaku bisnis lain dalam upaya penyelenggaraan bisnis dengan tujuan tertentu. Dalam suatu organisasi, pesan yang disampaikan oleh atasan kepada bawahan terkadang tidak terorganisasi dengan baik. Akibatnya, pesan yang tersampaikan tidak mengenai sasaran atau tidak sesuai dengan harapan. Pada umumnya, proses penyusunan pesan bisnis terdiri dari 3, yaitu yang pertama, perencanaan pesan. Yang kedua, pengorganisasian pesan. Dan yang ketiga, revisi pesan. Yang pertama itu perencanaan pesan. Perencanaan merupakan tahap pertama yang perlu diperhatikan dalam penyampaian pesan bisnis. Pada fase perencanaan, perlu memperhatikan beberapa hal penting mendasar dari suatu pesan yang ingin dikomunikasikan. Yang pertama itu penentuan tujuan. Yang kedua, analisis audiens. Yang ketiga, penentuan ide pokok, dan yang keempat, pemilihan saluran dan media. Setelah kita menentukan tujuan, kita harus menganalisis audiens. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan untuk melakukan analisis audiens. Yang pertama itu mengembangkan profil audiens, yang kedua itu mengenali penerima primer, yang ketiga menetapkan jumlah dan komposisi audiens, yang keempat mengukur tingkat pemahaman audiens, dan yang kelima memperkirakan reaksi penerima. Selanjutnya, penentuan ide pokok. Ide pokok merupakan sesuatu yang menjadi pokok bahasan utama dalam penyampaian pesan bisnis. Pendekatan yang dapat digunakan untuk menentukan ide pokok itu ada 3. Yang pertama, brainstorming. Maksudnya adalah penentuan ide pokok dengan cara membiarkan pikiran mencari berbagai kemungkinan ide pokok secara bebas sehingga ide yang diperoleh akan lebih bervariasi. Yang kedua itu petunjuk atasan. Maksudnya, penentuan ide pokok di mana pelaksana cenderung meminta petunjuk pada atasan. Pelaksana organisasi menganut sistem senioritas. Yang ketiga itu kebiasaan. Penentuan sebuah ide pokok tertentu berasal dari situasi yang berulang sama dalam setiap kejadian dan berkembang dalam sebuah ide pokok. Selanjutnya, pemilihan saluran dan media. Pemilihan saluran dan media sebaiknya disesuaikan dengan sifat pesan, tingkat kerahasiaan, biaya pengiriman, formalitas, dan harapan penerima. Jenis komunikasi secara umum itu ada 2. Saluran komunikasi lisan, seperti wawancara, telepon, berbicara secara langsung, seminar, dan lain-lain. Yang kedua itu saluran komunikasi tertulis. Pesan tertulis dapat berbentuk tulis tangan ataupun dengan bantuan media elektronik seperti telegram, email, dan lain-lain. Poin kedua dalam proses penyusunan pesan bisnis yaitu pengorganisasian pesan. Mengorganisasikan pesan dengan baik dapat dilakukan melalui langkah berikut. Yang pertama itu pengelompokan ide dan disajikan secara logis atau dibuat outline-nya. Yang kedua, subjek dan tujuan jelas. Yang ketiga, mencakup semua informasi yang penting. Dan yang keempat, terdapat relevansi antara informasi dengan subjek dan tujuan. Nah, tujuan umum komunikasi bisnis itu adalah yang pertama itu informing. Informing adalah memberikan informasi yang berkaitan dengan dunia bisnis kepada pihak lain. Yang kedua ada persuading. Memberikan persuasi atau membujuk pihak lain yang berkaitan dengan negosiasi antara seseorang dengan orang lain dalam dunia bisnis. Dan yang ketiga, collaborating. Melakukan kerjasama atau kolaborasi antara seseorang dengan orang lain, baik perusahaan domestik maupun perusahaan asing. Poin ketiga atau poin terakhir dalam proses penyusunan pesan bisnis
yaitu revisi pesan. Revisi pesan dapat dimulai dengan membaca secara cepat pada sisi, organisasi, dan format penulisannya, lalu dilanjutkan dengan menulis ulang pesan agar kalimat pesan efektif. Jika dirasa sudah efektif, maka dapat diproduksi dan didesain agar lebih menarik. Di sini saya akan menjelaskan pentingnya proses komposisi dalam perencanaan pesan bisnis. Yang dimaksud dengan proses komposisi dalam penyampaian pesan-pesan bisnis tertulis adalah suatu proses penyusunan pesan-pesan bisnis yang dimulai dari pemilihan kata, kalimat, dan paragraf hingga menjadi suatu pesan bisnis yang mudah dipahami dan diterima oleh penerima pesan. Nah, proses komposisi adalah proses penyusunan pesan-pesan bisnis yang meliputi tahapan-tahapan. Nah, yang pertama itu perencanaan. Di perencanaan itu ada maksud atau tujuan komunikasi, yang kedua itu audiens yang akan menerima pesan, yang ketiga ide pokok pesan-pesan yang akan digunakan, dan yang keempat saluran atau media yang digunakan. Dan yang kedua itu organisasi dan komposisi. Maksudnya itu mengorganisasikan ide-ide dan dituangkan dalam bentuk draft yang berkaitan dengan komitmen pemikiran yang dimulai dengan merangkai kata, kalimat, paragraf yang sederhana, mudah dipahami, dimengerti, dan dilaksanakan oleh si penerima pesan, serta memilih ilustrasi yang diperlukan untuk mendukung ide pokok bahasanya. Yang ketiga, dalam tahapan-tahapan proses komposisi itu ada revisi, proses perbaikan terhadap maksud dan isi pesan dari sisi substansi pesan yang ingin disampaikan, gaya penulisannya, struktur kalimat yang digunakan, dan bagaimana tingkat pemahamannya, serta memperhatikan penggunaan kata-kata, kalimat, dan paragraf telah diekspresikan dengan baik. Saya akan menjelaskan tentang analisis audiens. Audiens merupakan sekumpulan orang yang menjadi pendengar, pembaca, atau pemirsa berbagai media atau komponen beserta isinya, seperti contohnya pendengar radio atau penonton televisi. Jenis-jenis audiens ada 5. Yang pertama, massa. Massa dalam komunikasi lebih menunjuk pada penerima pesan media massa atau disebut audiens. Yang kedua, publik. Dalam komunikasi, publik dapat diartikan sebagai orang-orang yang datang menonton atau mengunjungi. Yang ketiga, kerumunan atau disebut crowd. Kerumunan dapat diartikan individu-individu yang bergabung atau menghimpunkan diri untuk mengerubungi sesuatu. Yang keempat, kelompok atau grup. Grup atau kelompok adalah kumpulan manusia dalam lapisan masyarakat yang mempunyai ciri atau atribut yang sama dan merupakan satu kesatuan yang saling berinteraksi. Yang kelima, karakteristik audiens. Sifat audiens berpengaruh terhadap strategi untuk mencapai tujuan presentasi. Karena itu, analisis audiens merupakan elemen penting yang perlu diperhatikan dalam persiapan presentasi. Yang perlu diperhatikan dalam analisis audiens yaitu ada 4. Yang pertama, jumlah dan komposisi audiens. Yang kedua, kemungkinan reaksi audiens. Yang ketiga, tingkat pemahaman audiens. Yang keempat, hubungan audiens dengan pembicara. Faktor-faktor audiens ada 3. Yang pertama, faktor individual. Faktor individual misalnya bisa kita lihat dari jenis kelamin, umur, inteligensia, kepribadian, dan tempat atau latar belakang siklus kehidupannya. Yang kedua, faktor sosial, misalnya hubungan antara kelas sosial dengan konsumsi media. Blamar mengidentifikasikan faktor sosial seperti status perkawinan, partisipasi kerja, mobilitas sosial, dan ukuran potensial interaksi. Faktor-faktor sosial tersebut kemudian akan menentukan bagaimana kebutuhan orientasi media,
kondisi orientasi audiens terhadap media, dan situasi sosial konsumsi media, yang semua itu mempengaruhi aktivitas audiens. Yang terakhir, yaitu faktor media. Faktor media ini dilihat dari perbedaan-perbedaan kompleksitas pesan, gaya pesan, dan variasi-variasi dalam isi pesan substantif. Cara memenuhi kebutuhan informasi audiens itu ada 3. Yang pertama, pesan yang baik akan mampu memenuhi semua pertanyaan penerima. Yang kedua, memenuhi kebutuhan informasi penerima merupakan salah satu kunci sukses pesan bisnis. Yang terakhir, ada 5 pedoman yang perlu diperhatikan agar pesan bisnis mampu memenuhi kebutuhan informasi audiens, yaitu yang pertama, temukan apa yang ingin diketahui audiens. Yang kedua, antisipasi pertanyaan yang tidak diungkapkan. Yang ketiga, berikan semua informasi yang diperlukan oleh audiens. Yang keempat, pastikan bahwa informasi yang diberikan akurat. Yang terakhir, tekankan gagasan yang paling menarik bagi audiens. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Eki Hafiz Muazzam akan menjelaskan tentang bagaimana cara kita untuk menentukan ide pokok dalam komunikasi bisnis. Setiap pesan bisnis, baik panjang maupun pendek, pasti mengacu pada suatu ide pokok atau yang biasa kita sebut dengan main idea. Ide pokok biasanya didukung oleh ide-ide lain atau supporting idea. Ide pokok merupakan pernyataan tentang suatu topik yang menjelaskan isi dan tujuan topik tersebut sehingga dapat diterima dengan baik oleh audiens. Topik merupakan suatu subjek pesan yang luas. Dengan demikian, ide pokok tidak sama dengan topik. Dan di sini, untuk menentukan suatu ide pokok dalam komunikasi bisnis, ada 3 cara. Yang pertama dengan cara teknik brainstorming, yang kedua dengan cara meminta petunjuk dari atasan, dan yang ketiga atau yang terakhir dengan cara kebiasaan atau dengan cara kita sendiri. Selanjutnya ada penggunaan saluran komunikasi bisnis menurut penggunaannya. Yang pertama ada penggunaan saluran komunikasi lisan. Yang kedua ada saluran komunikasi tertulis. Yang ketiga ada saluran komunikasi non tertulis. Dan yang keempat ada saluran komunikasi media. Selanjutnya, ada teknik brainstorming, merupakan suatu cara penentuan ide pokok dalam komunikasi bisnis, di mana dilakukan melalui suatu pemikiran. Artinya, bahwa melalui brainstorming, maka pikiran akan dibiarkan untuk mencari beberapa kemungkinan yang dapat menjadi suatu ide pokok, yang untuk mempertimbangkan tujuan dan fakta yang ada, hingga mempertimbangkan audiens. Beberapa teknik brainstorming dalam komunikasi bisnis, diantaranya ada storyteller tour, yang kedua ada random list, yang ketiga ada worksheet, yang keempat ada jurnalistik. Ada 2 cara pemilihan saluran dalam komunikasi bisnis. Yang pertama ada pemilihan saluran dan media, dan yang kedua ada saluran komunikasi lisan. Untuk komunikasi lisan ini banyak digunakan dalam bisnis, antara lain percakapan antar 2 orang atau secara langsung atau bertatap muka, melalui telepon, wawancara, pidato, seminar, pelatihan, presentasi bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang seleksi saluran dan media komunikasi. Apa itu saluran dan media komunikasi? Saluran dan media komunikasi adalah tempat menyalurkan informasi dari komunikator ke komunikan secara efektif. Nah, komunikasi ini tuh terbagi menjadi 2 ya. Yang pertama, komunikasi secara tertulis, dan yang kedua, komunikasi secara lisan. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa komunikasi itu ada 2. Sekarang saya akan menjelaskan tentang komunikasi tertulis. Apa itu komunikasi tertulis? Komunikasi tertulis adalah komunikasi yang berupa tulisan sehingga tidak membutuhkan timbal balik secara langsung. Contoh dari komunikasi tertulis yang pertama yaitu surat, yang kedua laporan, yang ketiga catatan,
dan lain sebagainya ya. Nah, sedangkan komunikasi secara lisan yaitu komunikasi yang membutuhkan timbal balik secara langsung. Contoh dari komunikasi lisan ini yaitu pidato, terus diskusi, yang ketiga yaitu wawancara, dan yang keempat yaitu presentasi dan lain sebagainya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa komunikasi ini tuh terbagi menjadi dua, lisan sama tulisan. Sehingga kan terjadi seleksi ya. Komunikator ini harus bisa menyeleksi apakah menggunakan lisan atau tulisan. Bagaimana sih cara menyeleksinya itu? Yang pertama itu harus mengetahui informasinya ini sederhana atau tidak. Yang kedua, rahasia atau tidak. Yang ketiga, perlu dicatat atau tidak. Dan audiensnya ini tuh perlu berupa tulisan atau tidak. Kan biasanya ada ya audiens yang perlu ada tulisannya gitu. Untuk lebih lanjutnya bisa dilihat di sini.